Malam itu, Yusni Husni tampak bahagia. Mereka senyum tawanya saat mempersiapkan makan malam untuk Rafika Hasanuddin, anak sulungnya. Apa? Ama kangen banget sama kamu, Nak. Udah 4 tahun Ama nungguin kamu pulang. Iya, Ama. Ika juga kangen dan rindu banget sama Ama. Selama Ika kuliah, Ika selalu ingat sama Ama di kampung. Tapi kan alhamdulillah sekarang Ika udah selesai kuliahnya. Iya, alhamdulillah, Nak. Akhirnya kamu bisa menyelesaikan ke fakultas farmasi. Iya, alhamdulillah, Ama. Setelah 4 tahun berpisah, Rafika akhirnya bisa kembali berkumpul dengan ibunda tercinta di kampung halaman. Rafika pulang ke Luwu setelah menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1. Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur adalah kampusnya menuntut ilmu. Oh ya, sebelum pulang, Ika juga udah daftar tes masuk di Universitas Muslim Indonesia. Nah, insya Allah awal tahun hasil pengumumannya dikabarin, Mak. Mudah-mudahan Ika lulus ya. Alhamdulillah. Ibu doain kamu lulus ya, Nak. Semoga apa yang kamu cita-citakan dapat terwujud. Amin. Terima kasih ya Ama yang baik hati. Ika sayang sekali sama Ama. Udah, kita makan yuk. Ambil nasi dulu, Kak. Sekali ya, suapin Ama. Udah lama gak ketemu Ama. Kenapa ambilin? Kita yang suapin Ama ya. Oke. Kangen banget ibu sama kamu, Nak. Udah cantik, kamu udah gede. Kangen banget ya sama masakan Ama. Akhirnya bisa makan lagi. Iya, Bisa nyobain. Ama juga pengen kamu lama di sini. Biar bisa cobain masakan Ama terus. Kenyang ya. Alhamdulillah. Makasih ya Ama. Masakannya enak-enak banget. Ayo sini, aku rapin. Pinter banget sih Ama. Makasih ya Ama. Kebersamaan Rafika dan sang bunda di kampungnya tidaklah lama. Karena itu, waktu benar-benar dimanfaatkan Rafika untuk melepas rindu yang sudah lama menggebu. Bersama ibunya Yusni Husni, Rafika mengisi hari-hari dengan canda tawa berseri-seri. Tidak terasa, hampir selama 1 bulan, Rafika menikmati kebersamaan dengan ibunya. Yusni yang masih menyimpan rindunya harus merelakan kepergian anak tercinta kembali ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan profesi apoteker di Universitas Muslim Indonesia. Sejak lama, Rafika memang bercita-cita menjadi seorang apoteker agar bisa berguna bagi banyak orang. Ama tuh masih kangen sama kamu, Ika. Baru aja pulang. Kamu udah pergi lagi. Iya Ama, Ika juga kangen banget sama Ama. Tapi Ika pergi dulu ya sebentar, seminggu aja. Nanti Ika balik lagi ke rumah. Bener ya, Ika. Nanti setelah pengumuman keluar, langsung balik ya ke sini. Iya Ama, doain ya semoga Ika keterima di Universitas Muslim Indonesia. Amin. Ama selalu doain buat kamu, sayang. Kasih ya Ama. Kita siap-siap dulu ya. 12 tahun Rafika menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Babus Seadab Bajo dari sekolah dasar hingga madrasah aliyah. Lantas di jurusan Farmasi Universitas Indonesia Timur, Rafika berkuliah. Selama 4 tahun kuliah di Makassar, Rafika meninggalkan ibunya sendiri di kampung halaman.
Sejak bapaknya meninggal dunia, Yusni Husni berjuang sendirian untuk membesarkan dan membiayai kuliah Rafika. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Nak. Kabari Ama. Dari kampungnya di Desa Bala, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, makan waktu hampir 8 jam untuk Rafika tiba di rumah tantenya Yusmiati di Jalan Manggarupi, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Kompleks Yusuf Bauti Garden nama perumahannya. Kebetulan di sebulan belakangan, Rafika tinggal sendirian sebab tantenya sedang tugas ke Papua. Rafika, dari mana? Kayaknya lelah sekali ya. Iya Deng, aku baru sampai. Kan udah hampir sebulan, aku pulang nemuin Ama ke Bajo. Oh, pantesan. Beberapa hari ini, Daeng nggak ngelihat Rafika. Ternyata Rafika pulang kampung. Iya Deng, yaudah kalau gitu Rafika pulang dulu ya, mau istirahat, capek. Oh ya, kalau gitu Daeng boleh bawain tasnya nggak? Ranselnya? Gak usah deh Deng, makasih ya. Kalau gitu baik. Mari Deng. Halo, Assalamualaikum Mama. Iya, Alhamdulillah Ika udah sampai di Goa. Alhamdulillah, syukurlah nak. Ya sudah, kamu istirahat dulu ya di sana. Oh ya, nanti kabari Amak ya. Gimana hasil tes masuk di Universitas Muslim Indonesia-nya? Iya Ama baik-baik ya di kampung. Doain aja semoga Ika keterima tes apotekernya. Ya baiklah nak, kamu juga hati-hati ya di sana ya. Iya Ama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mus! Mus! Kamu nggak berangkat kerja? Ini sudah siang. Kamu berangkat jam berapa? Iya, sebentar lagi aku jalan, Purina. Aku beresin pos dulu ya. Kasihan gak ada yang bantu. Ya sudah, kalau gitu Purina keliling komplek dulu ya. Tapi ingat, pulang kerja kamu jangan malam-malam. Nanti kamu bantuin Purina kerja keliling komplek ya. Siap, Purina. Saleh, lelaki 38 tahun asal kampung Lembang Loe, Kecamatan Binamu, Jeneponto, sudah 6 tahun bekerja sebagai satpam di perumahan Yusuf Bauti Garden. Di bangunan pos satpam kompleks berukuran 1x2 meter persegi, sehari-hari Saleh tinggal dan tidur bersama ponakannya yang bekerja sebagai tukang batu, Mus Mulyadi. Sebelum menjadi satpam perumahan, Saleh dulunya petani dan pernah juga bekerja sebagai penarik becak di kampung halamannya.
Menjaga keamanan lingkungan adalah tanggung jawab utamanya. Warga perumahan Yusuf Bauti Garden cuma mempekerjakan Saleh sebagai satu-satunya petugas satpam perumahan. Dalam kesehariannya di mata warga, Saleh adalah sosok pria yang ramah, rajin, dan jenaka. Tak hanya menjaga keamanan belaka, Saleh juga ringan tangan jika ada warga yang memerlukan bantuan. Setelah menamatkan sekolah madrasah aliyah di kampung halamannya, Rafika melanjutkan ke jenjang sarjana di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur Kota Makassar. Demi cita-cita Bunda. diraih, Rafika rela Bunda. harus berpisah dengan ibu tercinta Yusni Husni. Bunda, Ika pamit berangkat kuliah dulu ya. Takut keburu siang. Iya Ika, kamu hati-hati di jalan ya. Nanti selesai kuliah, kamu langsung pulang ya. Sepertinya Ika mau mampir dulu ke rumah kawan Ika. Mau ngerjain tugas kelompok. Ya sudah, nanti selesai buat tugas, kamu langsung pulang ke rumah ya. Iya Bunda, tenang saja. Yaudah kalau gitu Ika pamit dulu ya. Sudah ditunggu kawan Ika. Ya sudah, hati-hati. Selama 4 tahun mengarungi kuliah, Rafika sehari-hari tinggal di rumah tantenya Yusmiati di perumahan Yusuf Bauti Garden, Jalan Manggarupi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Rafika, selamat pagi. Pengen berangkat kuliah ya? Iya Deng Saleh. Sudah, kalau gitu hati-hati di jalan ya. Baik Deng. Selama 4 tahun tinggal di perumahan Yusuf Bauti Garden, Rafika memang terbilang akrab dengan Saleh. Bahkan, Rafika mampir sebentaran di pos satpam bukanlah perkara aneh. Ditambah lagi pos satpam, bangunannya menempel di tembok belakang rumah Tante Rafika. Baru pulang dari kampus ya? Tumben kamu pulang cepet. Iya Deng, kebetulan hari ini tuh mata kuliahnya nggak banyak. Jadi bisa pulang lebih awal deh. Wah, ya sudah. Kalau gitu kamu temenin Daeng di sini ya. Habis sepi, nggak ada temen ngobrol Daeng. Nah, habis pula ponakan Daeng juga belum pulang dari kerjaan. Ya udah, tapi sebentar aja ya Deng. Oh, ya. Oh ya, nih Rafika punya makanan buat Deng. Apa nih? Buat cemilan. Makasih ya. Makan Deng. Deng, Deng, kok gitu banget sih ngeliatin handphone aku? Nggak apa-apa. Daeng cuma liatin HP kok. Itu pasti HP-nya mahal ya. Saya suka sama HP itu. Lagian, Daeng bisa nggak ya kira-kira kebeli HP itu? Ada yang bisa aja. Kalau harga sih ya lumayan sih. Tapi tenang aja Deng. Aku doain semoga Daeng bisa beli handphone kayak aku ini. Semoga Daeng rezekinya banyak. Amin. Saya suka sekali sama handphone itu. Sudah lama saya ingin memilikinya. Suatu saat nanti, saya akan mendapatkan handphone itu. Deng, Deng, kok bengong sih? Oh iya, nggak apa-apa. Makasih ya, kamu sudah temenin Daeng di sini. Terus
makasih juga Rafika sudah ngasih makan Daeng nih. Makasih. Siap, Deng. Ya udah kalau gitu Rafika pamit ya. Aku dicariin sama Tante Rafika. Makasih ya. Kita take out ya, keluar dari kamar ya. Oke, keluar dari kamar, sip. Biar dia keluar dari kamar. Oke. Wah, Deika pagi-pagi sudah bersih-bersih. Iya, Deng. Biasa kalau hari libur kan waktunya bersih-bersih. Oh. Deng mau kemana? Biasalah, Daeng mantau situasi komplek ini. Oh iya, biasa kalau weekend ini rumah warga ini banyak yang kosong. Nah, kalau gitu Daeng jalan dulu situasinya. Saya cek dulu rumah ini ya, warga ya. Baiklah, Deng. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Emang kamu dari mana, Ika? Biasa, tadi aku habis belanja bulanan. Sendirian aja? Lah, emang gak sama Tante Yusmiati? Iya, sendiri. Dia lagi tugas sih di Papua. Udah hampir sebulan dia di sana. Oh, aku baru tahu Tante kamu tugas di Papua. Oh iya, Put. Map yang aku titip ke kamu mana? Udah aku siapin kok. Nih. Makasih ya. Iya. Kalau gitu aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Malam itu, saat Saleh dan Mus Mulyadi sedang bekerja di pos satpam, melintaslah Rafika. Si Dara berjalan pulang setelah belanja di warung tak jauh dari rumahnya. Tampak Rafika memegang handphone di tangan kanannya. Sejenak, Saleh terdiam dan teringat untuk bisa memiliki handphone yang dipegang Rafika. Demi punya handphone idaman, Saleh rupanya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Kepada Mus Mulyadi, Saleh pamit akan keliling kompleks berpatroli. Terhadap sang paman, si ponakan tidak bercuriga sama sekali. Bos, kamu tunggu di pos dulu ya. Iya. Purna pengen keliling komplek dulu. Ya, Purina, hati-hati. Berani-beraninya masuk rumah orang. Jangan bersih kamu! Bos!
Tak cuma merampas telepon genggam si sarjana farmasi, tapi Saleh juga menggorok si Putri. Keji! Cukup. Tumpah sudah nyawa Rafika Hasanuddin. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa merasa berdosa, Saleh kembali ke pos satpam bertugas seperti biasanya. Hasrat untuk memiliki handphone yang diimpikannya selama ini tunai sudah kini. Kita 2 hari udah lihat Rafika. Kita kemana ya? Iya nih Purina. Kemana ya Rafika? Atau jangan-jangan dia pulang ke Bajo? Kalau dia pulang ke Bajo, dia pamit pasti sama kita-kita. Nah, untuk meyakinkan dan buat kita penasaran gimana kalau kita ke rumahnya Rafika. Ayolah Purina, ya, kita lihat aja ke rumahnya, biar nggak penasaran. Tolong! Tolong! Kenapa bang? Ada apa bang? Mayat Rafika ada di dalam. Mayat Rafika? Jangan-jangan dibunuh tuh. Ya sudah, kita bawa saja ke polisi. Pak Saleh, tunggu saja depannya. Jangan sampai ada warga yang masuk. Biar tunggu saja polisi sampai olah TKP. Baik, saya tunggu di sini. Baik, Pak. Ya sudah, ayo. Sekitar waktu maghrib Senin 16 Januari 2017 atau 2 hari kemudian, jenazah Rafika Hasanuddin akhirnya ditemukan. Adalah Satpam Saleh dan ponakannya Mus Mulyadi yang menyambangi rumah yang ditinggali Rafika si sarjana farmasi. Sontak ketika masuk ke dalam rumah, Saleh dan Mus Mulyadi terperangah. Menemukan Rafika sudah tak bernyawa menjadi jenazah. Aparat Polres Goa yang mendapat laporan terkeboh turun tangan melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Hasil olah TKP ada yang barang hilang itu HP milik korban ya, itu saja. Sementara nanti tentunya TKP kan mau dicek ulang lagi ya. Tapi hasil sementara ketika ke TKP baru satu itu yang kita ketahui ya. Juga sebentar. Kenapa? Kalau menurut tadi keterangan dokter ini lebih kurang ya 2 hari pada saat ditemukan. Berarti kalau kemarin ditemukan ya 2 hari sebelumnya lah ya. Ya kira-kira seperti itu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ungkapan tersebut berlaku pada Saleh dan kekejamannya. Saleh gagal menutup-nutupi, akhirnya bisa terungkap polisi.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan petunjuk dari temuan sejumlah alat bukti berupa pisau dan obeng di rumah korban Rafika. Diperkuat pula oleh temuan handphone milik Rafika Hasanuddin yang dibuang oleh Saleh di saluran got belakang rumah Rafika. Berdasar temuan sejumlah barang bukti dan pemeriksaan saksi itulah akhirnya polisi berkeyakinan bahwa pelakunya adalah Saleh, si satpam komplek perumahan. Saat dilakukan pemeriksaan, Saleh tak bisa mengelak lagi. Saleh mengakui bahwa nyawa Rafika ia habisi. Dalam waktu kurang dari 3 kali 24 jam sudah terungkap kasusnya. Memang dari kemarin sudah dicurigai ini tersangka, namun kita harus mencari alat-alat pembuktian bahwa yang bersangkutan itu memang betul-betul tersangka yang melakukan, sehingga tidak langsung begitu dicurigai langsung ditetapkan tersangka, tapi melalui proses-proses yang mana itu perlu dibutuhkan secara ilmiah. Akhir cerita, di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Goa, Saleh duduk di kursi pesakitan. Jaksa mendakwa Saleh telah melakukan pembunuhan. Hukuman penjara 12 tahun dituntutkan. Tutup Pak, menghadap keluar Pak. Menghadap keluar. Vonis yang menurut keluarga korban masih terlalu ringan adalah hukuman mati yang dinilai sepadan. Pelaku ini dihukum sesuai dengan perbuatannya dia, Pak. Ya paling anulah kalau proses hukumnya kita dihukum mati lah, Pak. Boy sama. Ani, rekan baik.